Eh, Halo adik-adik, Shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, baik. Hari ini Miss Fia mau tahu siapa yang hari ini sudah sarapan? Kalau Miss Fia sudah dong, kalau kalian pasti sudah juga kan? Nah, sebelum kita ibadah, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita beribadah. Shalom adik-adik, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu yuk. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami ucap syukur untuk kasih setiamu. Kami mau belajar tentang firman-Mu, kami mau bernyanyi, kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kau sertai, bimbing sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sudah siap memuji Tuhan? Yuk kita nyanyi lagu yang pertama, yaitu Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Biar lebih seru lagi memuji Tuhannya, yuk kita bangkit berdiri. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, masih semangat kan memuji Tuhannya? Pasti masih kuat berdiri dong. Yuk kita nyanyi satu buah lagu lagi, judulnya Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat
sebelum kita membaca firman dan mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyi satu buah lagu lagi. Jangan lupa ya, Alkitabnya dipersiapkan. Waktunya untuk mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Ini adalah cerita tentang dua bersaudara bernama Kain dan Habel. Mereka adalah anak dari Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Kain, anak pertama, adalah seorang petani yang bercocok tanam. Sedangkan Habel, sang adik, adalah seorang gembala yang menggembalakan domba. Suatu hari, Kain dan Habel memutuskan untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Habel memberikan bagian terbaik dari dombanya, dan Tuhan senang dengan persembahannya. Namun Kain hanya memberikan sebagian dari buahnya, bukan yang terbaik, dan Tuhan tidak begitu senang dengan persembahannya. Kain menjadi sangat kesal dan cemburu, karena Tuhan lebih menyukai persembahan Habel. Tuhan melihat Kain marah dan iri hati, lalu berkata kepada Kain bahwa jika dia melakukan hal yang baik, dia akan bahagia. Tetapi jika dia melakukan hal yang buruk, maka hal yang buruk akan mengikutinya. Tetapi Kain tidak bisa berhenti merasa iri pada Habel. Suatu hari, Kain mengajak Habel ke ladang. Ketika mereka sedang berada di ladang, kemarahan Kain menjadi tidak terkendali. Dia mengambil sebuah batu, lalu memukul Habel, dan Habel meninggal akibat pukulan tersebut. Ketika Tuhan bertanya kepada Kain di mana Habel berada, Kain berkata, "Saya tidak tahu. Apakah saya harus menjaga adik saya sepanjang waktu?" Tapi Tuhan tahu apa yang terjadi. Tuhan berkata kepada Kain bahwa karena dia telah membunuh saudaranya, kehidupannya akan sangat sulit mulai sekarang. Dia tidak akan bisa bercocok tanam lagi, dan dia harus pindah dan tinggal di tempat lain. Kain mengungkapkan kekhawatirannya, karena hukumannya terlalu berat untuk ditanggung. Dia merasa takut orang lain akan membunuhnya karena perbuatannya. Akhirnya, Tuhan memberi tanda pada Kain untuk melindunginya, sehingga tidak ada orang lain yang akan menyakiti dia. Kain pergi dan tinggal di sebuah tempat bernama Nod yang jauh dari keluarganya. Dia harus pergi karena perbuatan buruk yang dia lakukan pada saudaranya. Kisah Kain dan Habel mengajarkan kita banyak hal. Ini menunjukkan bagaimana rasa cemburu dan kemarahan dapat menyebabkan kita melakukan hal-hal yang sangat menyakitkan. Ini adalah pengingat bahwa kita harus melakukan yang terbaik dan berbahagia untuk orang lain. Dan jangan biarkan perasaan buruk seperti kecemburuan mengambil alih hati kita. Tuhan menghargai persembahan yang kita bawa dengan hati yang tulus, dan selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kisah ini juga menunjukkan bahwa meskipun manusia berbuat buruk, Tuhan tetap peduli terhadap mereka dan ingin menjaga mereka tetap aman.
Shalom adik-adik. Apa yang kalian dapat dari cerita di atas tadi? Kain dan Habel adalah saudara, sama-sama anaknya Adam dan anaknya Hawa. Kita buka di 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah raja. Ayat di atas membahas kasihi saudara-saudaramu, hormati semua orang, takut akan Tuhan. Perlakukan semua orang yang ada di sekitarmu, dan itu akan berlaku kepadamu juga. Hormati orang tua yang lebih tua. Orang tua itu seperti oma, opa, papa, mama, kakak-kakak, juga guru-guru. Takut akan Tuhan, sadar kalau Tuhan lihat hatimu, matamu, telingamu, mulutmu, dan tubuhmu. Dan mengenai persembahan Tuhan mau kita kasih yang terbaik. Karena berkat Tuhan itu gak pernah salah alamat. Jadi jangan iri hati. Tuhan gak suka orang iri hati. Karena berkat kita gak pernah salah alamat. Siapa rajin dan tekun, dia berhak mendapat berkat. Amin adik-adik. Lalu mari kita kasihi saudara-saudara kita seperti kita mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Semua sudah mendengar firman. Terima kasih untuk berkat-berkat yang melimpah yang Tuhan sudah berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Learning time with OFS Kids. Macam-macam bentuk dasar awan. Halo teman-teman, aku ingin mengajak kalian untuk terbang tinggi dan melihat macam-macam bentuk awan bersamaku. Teman-teman, kita sudah terbang ke langit. Lihat deh, awan di sebelahku ini namanya awan cumulus. Dalam bahasa Yunani, cumulus itu artinya bertumpuk. Jadi, awan cumulus ini mirip tumpukan kapas putih yang empuk. Awan ini biasanya menjadi penanda cuaca yang cerah dan bagus loh. Yuk kita cari tahu bentuk awan yang lain. Selanjutnya kita lihat awan stratus. Masih dari bahasa Yunani, stratus artinya lapisan. Sehingga awan ini bentuknya seperti lapisan besar yang menutupi langit. Kalian tahu nggak? Awan ini bisa mengganggu penerbangan dan sinyal radio loh. Karena awan stratus sering dikaitkan dengan cuaca mendung yang bisa membuat hujan. Aduh, takut. Yuk kita pindah. Sekarang kita lihat awan yang satu ini. Namanya awan Cirrus. Awan ini masih diambil dalam bahasa Yunani juga teman-teman, di mana Cirrus artinya serat atau helaian rambut ikal. Awan ini dinamakan Cirrus karena terbuat dari kristal es yang terbawa angin. Maka bentuknya mirip goresan halus atau rambut tipis. Jika awan Cirrus mulai berkumpul, ini bisa menjadi pertanda adanya perubahan cuaca untuk beberapa hari ke depan loh. Menarik ya. Nah, itu tadi beberapa bentuk dasar awan. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Dadah semua. Halo adik-adik, waktunya memberi persembahan. Yuk kita ajak papa mama untuk bantu aku memberi persembahan. Papa mama, aku ingin memberi persembahan. Gimana ya caranya? Kita ajak papa mama untuk scan QRIS yang ada di layar. Kalau sudah, yuk kita memberi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.
sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa dulu seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. Mama, Papa, kita dampingi si kecil yuk untuk berdoa bersama. Kita lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti ibadah hari ini. Miss Fia senang sekali adik-adik boleh ikut bernyanyi bersama, memuji dan menyembah nama Tuhan. Sampai ketemu lagi di video minggu depan. Dadah, happy Sunday, God bless you.